Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayat yang kemarin itu menjelaskan tentang perintah untuk beribadah kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan kita sebagai makhluknya. Kekuasaan yang kedua Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi, jadi kekuasaan Allah yang kedua itu satu, Allah itu yang alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-ardo bumi firasyan hamparan. Kalau di kamus itu ada sebut firash itu kasur. Kasur kan biasa terhampar. Wassamaa, dan Allah juga menjadikan selain bumi wassamaa langit binaan sebagai atap. Wa anzala, dan Allah telah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air hujan. Fa'akhraja, kemudian Allah mengeluarkan dari air hujan. Fa'akhraja, kemudian Allah mengeluarkan bihi, dari air hujan itu yang turun dari langit, minas samarati, mengeluarkan buah-buahan, rizqon, itu sebagai rizki, lakum, bagi kalian. Maka karena kekuasaan Allah ini, kemudian Allah membuat sebuah pernyataan, fala taj'alu, maka jangan kalian menjadikan lillahi, untuk Allah itu andadan, sekutu. Wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui. Ini kekuasaan Allah yang kedua. Selain Allah, kenapa Allah menyuruh untuk beribadah? Kemarin yang pertama karena Allah telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Satu. Yang kedua, Allah juga bukan hanya sekedar menciptakan manusia, sebab manusia lamun diciptakan dan disimpan di mana? Disimpan di mana? Yang kedua, Allah menciptakan juga bumi. Allah ciptakan bumi. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita. Sebagai apa bumi ini? Firasyan, sebagai itu hamparan, tempat, bisa disebut sebagai tempat untuk beraktivitas, juga bisa disebut sebagai tempat untuk istirahat. Jadi hamparan itu aktivitas manusia menjadi lancar. Coba kalau umpamanya tidak terhampar bumi ini, artinya jika gunung, sigana aktivitasnya agak sulit. Saya bisa membayangkan beda ya bumi dengan yang ada di sini di Jawa dengan yang ada di Papua. Itu Papua antar kabupaten saja, Pak. Itu tidak bisa dilewati oleh darat. Jadi tidak bisa lewati oleh mobil, tidak ada. Jadi di Papua itu
antar kabupaten itu lewat pesawat. Nah, kalau sudah melewat pesawat, artinya itu sulit menyulitkan orang untuk bergerak ke jalan darat. Karena sudah memakai aksesnya udara. Makanya kalau saya koordinasi ke Jayapura itu, kalau sini saya tugas di sini, koordinasi ke provinsi itu ke Bandung, ke provinsi, ke Bandung itu bisa jalan lewat darat bisa. Tapi kalau di sana provinsinya di Jayapura, saya kalau ke Jayapura itu tidak bisa naik darat, harus naik pesawat. Nah, itu Papua yang hamparannya itu kurang begitu menyenangkan, sehingga menyulitkan orang untuk beraktivitas lewat darat. Nah, bumi ini dihamparkan oleh Allah itu sengaja untuk memudahkan aktivitas. Satu. Yang kedua, firasyan sebagai, ada yang menyampaikan firasyan itu sebagai kasur tempat tidur, artinya bumi ini sebagai tempat untuk istirahat. Tempat untuk istirahat. Satu. Yang kedua, wassamaa, Allah juga menciptakan langit binaan sebagai atapnya. Jadi langit itu diciptakan sengaja oleh Allah sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, ini kekuasaan Allah juga. Allah dari langit ini Allah turunkan air. Air ini fungsinya salah satunya adalah fa'akhraja bihi minas samarati, ini akan tumbuh buah-buahan. Ya, contoh kecil lah, pare ya. Pare kan lamun teh cai mah hese. Moal tumbuh dengan baik. Ayeuna usum naon kadu. Usum kadu sabab aya hujan. Di Peru moge lamun teh cai mah mun halodo panjang sok macet sumur bor sok macet. Artinya manfaat di Allah menurunkan air dari langit itu manfaatnya luar biasa besar. Itu semua adalah Allah sengaja rizqon lakum, itu untuk kalian rezeki itu. Coba kalau ada air, enak ya. Air enak, sumur lancar, buah-buahan lancar gitu. Akhirnya tidak sulit ketika ada air. Beda ketika tidak ada air. Rizqon lakum semuanya adalah untuk rezeki buat kalian. Nah, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu dan kekuasaan Allah juga. Allah menciptakan bumi, langit, turunkan air hujan, kemudian lahirlah buah-buahan sehingga manusia bisa menjadi nyaman. Itu semua adalah pemberian Allah. Nah, kalau semua pemberian Allah, maka fala taj'alu lillahi andadan, jangan membuat sekutu dengan Allah, artinya jangan membuat musyrik kepada Allah. Jadi kalau Allah menyuruh beribadah itu memang murni harus kepada Allah, jangan menyembah kepada yang lain, karena Allah lah yang telah menciptakan semua ini. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kalian tahu bahwa semua kita termasuk bumi, langit itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu saja surat Al-Baqarah ayat 22. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.